Sekarang kita lihat Lukas 11, saudara. Coba ya saudara yang punya Alkitab. Lalu begitu saya tunjuk Lukas 11, dan saudara yang ada coretannya ayat 9, coba saudara senyum, saya ingin lihat. Lukas 11 yang ada coretannya ayat 9, ada nggak? Betul? Coretan nggak ayat 9? Ada yang tidak? Iya. Enggak, ada ya, ada. Oke, baik. Nah, kita akan belajar soal ini, saudara. Ini hal yang sangat indah tapi sederhana sekali. Tahun 93 saya dapat pewahyuan ayat ini. Kenapa? Karena saya pernah marah kepada Bapa di surga. Saya minta sesuatu, tapi dia nggak jawab. Sudah hampir 9 bulan saya berdoa, gambarnya muncul tidak. Itu istilah saya. Aduh, saya salah besar dan dosa betul. Tapi saya bersyukur Bapak itu baik dan sabar. Jadi contoh cara saya. Begitu saya betul-betul kecewa, saya buka Lukas 11. Saya bilang, Tuhan baca ayat ini. Kurang ajar enggak itu? Dia sendiri yang bicara. Apa ayat 9 bunyinya? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, 1, mintalah maka akan diberikan kepadamu. 2, carilah maka kamu akan mendapat. 3 apa? Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini janji yang hebat. Tapi saya nggak ngalami. Saya lupa itu tahun 80 berapa. Nah tahun 93 waktu saya di Wamena, saudara. Gambarnya saya putus asa dalam pelayanan karena saya nggak ngerti mau buat apa, ini begitu susah ngurus orang-orang Papua ini. Saya bilang, Tuhan kalau Kau punya uang banyak pun nggak menyelesaikan masalah, karena bukan uang ini masalah. Terus bagaimana ngurusin orang-orang? Waktu itu kami doa puasa bersama istri saya dengan berapa guru SMA waktu itu. Saudara, ternyata Roh Kudus itu mewahyukan sederhana sekali. Dia bilang, Daniel kamu nggak baca teliti. Saya tanya, yang mana? Saya sudah baca bolak-balik kok. Ternyata kata kunci ayat 9 Lukas 11 itu terletak pada kalimat pertama. Oleh karena itu. Nah ini yang saya nggak pernah tahu. Coba kalau ada kata oleh karena itu menunjukkan apa? Ada suatu sebab bukan? Nah baru akibatnya kalau kamu minta, kamu cari, kamu ketuk, kamu dapat. Jadi kita harus cari sebabnya. Oleh karena apa? Ada jaminan. Kalau kita minta pasti diberi. Kalau kita cari pasti dapat. Kalau kita ketuk pun dibuka. Nah jaminannya kita harus tahu oleh karena apanya. Mari kita lihat ayat yang kelima. Mulai ayat ini oleh karena apanya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Oke, perhatikan. Terus sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Jadi begini kisah ini. Oleh karena apa? Ini karena ini. Ya, kebetulan daerah kita ini trans dari Lampung ya, Merak sampai ke Jakarta. Tiba-tiba ada saudara kita dari Sumatera mau ke Jawa. Ternyata mereka sempat mogok, sempat apa capek. Nah sampai di tol Tangerang ini mereka tahu ada saudara di sini. Tengah malam. Terus mereka mampir. Ketika mereka mampir, lapar. Ya pas lagi. Gak ada makanan di sini. Tapi saudara punya kenalan pabrik roti. Lalu saudara datang ke rumah sahabat saudara yang pabrik roti itu. Meninggalkan sahabat kita yang tunggu di rumah. Oke? Nah, terus ketika kita sampai ke rumah sahabat kita, dijawab begini. Ayat 7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Jangan ganggu. Ayat 8 itu sangat salah pengkalimatannya. Maka itu kita nggak pernah ngerti oleh karena itunya itu di mana. Gara-gara salah ayat 8-nya. Seharusnya begini, ayat 8 kalau saya baca bebas. Karena mereka dua bersahabat baik, sehingga mereka dua sama-sama merasa tidak bersalah. Jadi yang ngetok pintu
itu merasa tidak bersalah kalau ngetok terus, walaupun sudah dijawab, jangan ganggu, aku sudah tidur, besok saja. Nah, kitanya itu yang ngetok itu ndablek juga. Ngomonglah sampai capek, aku nggak peduli. Karena toh kamu sahabatku, kamu nggak akan marah. Ketok terus, pokoknya pinjamkan aku roti, pinjamkan aku roti. Nggak kamu pinjamkan, nggak pulang, terus begitu. Nah, yang punya roti juga sama ndableknya. Ketoklah sampai capek, aku tahu kamu gak akan marah, sebab kamu temanku. Besok saja. Itu ayat 8. Nah, kata kuncinya adalah kata, karena dia tidak malu untuk terus ngetok, akhirnya bangun juga sahabatnya itu. Oleh karena itu, jadi oke, bukan cuma gak boleh malu. Jadi mintalah, carilah, ketoklah. Itu bukan untuk kita dan keluarga kita. Ada orang yang tengah malam kelaparan itu. Ini masalahnya. Betapa tidak telitinya kita dengan firman ini. Taunya minta saja. Ayo jujur. Kenapa kalau minta untuk keluarga kita, kita ngotot? Kenapa saudara? Gak apa-apa. Kenapa kalau minta untuk orang lain kita ngotot? Saya beri contoh gini aja. Kapan kita doa puasa sampai habis-habisan? Kapan kita doa subuh, doa malam? Pasti ketika ada masalah. Maaf, saya beri contoh yang pernah radikal. Kalau ada keluarga kita divonis kanker oleh dokter, entah itu mama, entah itu papa, anak, istri, suami, atau siapa, maaf, kakak, adik. Wih, kita akan nangis gak habis-habis. Minta ayat ini. Tapi kenapa kalau tetangga kita yang sudah setengah mati itu, kita cuma berkata, kasihan. Ngerti contoh ini? Kenapa kita gak pernah minta seperti itu, seperti anggota keluarga kita sendiri? Itu maksud ayat ini. Oleh karena itu, betapa indahnya dunia ini kalau semua gereja menggenapi Lukas 11 tidak malu datang kepada Yesus orang Bethlehem yang punya roti itu. Betul saudara? Tapi setelah dapat jawaban itu, saya masih terganggu dengan dua hal. Satu, di ayat 5, pinjamkan. Loh kok pinjam? Kenapa nggak minta? Coba renungkan itu. Ini luar biasa. Kalau ada pinjamkan kepadaku, itu artinya apa? Harus dikembalikan. Harus, bukan akan. Harus. Pinjam kok. Saudara, ternyata apa saja yang kita punya dan kita terima dari Tuhan, maaf, yang kita punya itu pinjaman dari Bapa di surga. Katakan apa? Ingat terus, semua kita ini orang miskin. Betul nggak? Jangan tersinggung. Miskinnya kapan? Karena waktu kita lahir telanjang ini. Betul? Lahir telanjang menunjukkan kita apa? Miskin. Betul nggak? Kita ini orang miskin semua. Jadi kalau kita punya itu pinjam dari Papa. Orang yang sadar berkatnya itu dari Tuhan pinjam. Satu, pasti nggak akan pelit. Dia tahu diri. Jangan tersinggung. Kalau sudah kaya, pelit, nggak tahu diri itu. Nomor dua, kita lihat di sini, kok 3 roti? Ganjil sekali bukan? Kenapa nggak 10? Kenapa 3 roti? Itu aneh sekali, saudara. Ternyata Papa menjawab, manusia memang cuma butuh 3 roti itu. 1 untuk fisiknya, tubuh. 2 untuk jiwanya, mental. 3 untuk spiritualnya, rohnya. Jadi kalau kita memberkati dunia, harus lengkap, utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Enggak boleh cuma salah satu saja. Gereja sangat pincang, sebab hanya ngurus rohaninya saja. Orang lapar, cuma mari saya doakan. Ya kapan kenyangnya? Lapar kok didoakan. Lapar kasih makan.